Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih materi yang Anda bagikan. Fokusnya kuat banget, yaitu soal gimana sih pertanyaan yang tepat itu bisa jadi pemantik ya, buat pemikiran strategis. Kita bakal banyak lihat ide dari lampiran A di materi Anda itu kan. Isinya contoh-contoh pertanyaan yang wah keren banget. Tujuannya bukan cuma jawab pertanyaan, tapi benar-benar buka kacamata baru soal strategi. Sumbernya dari panduan HBR, jelas banget nunjukin gimana pertanyaan tuh bisa dorong kita keluar dari mikir yang itu-itu aja. Bisa lihat gambaran besarnya. Oke, kita bedah yuk. Betul sekali. Seringkali kekuatan pertanyaan strategis ini diremehkan loh, padahal penting banget. Pertanyaan yang bagus itu kayak ngasih kita jeda sebentar, maksa kita berhenti dari ya kesibukan operasional sehari-hari gitu. Terus kita jadi mikir, kenapa sih kita lakuin ini? Terus gimana cara terbaiknya? Bukan cuma mikirin apa yang harus dikerjain. Apalagi di dunia sekarang ya, yang berubah cepet banget, kemampuan buat berhenti sejenak buat mikir ini jadi krusial. Nah, salah satu poin penting dari materi Anda itu kan soal kenali keunikan diri kita, ya. Ada pertanyaan kunci nih. Kapabilitas apa sih yang bikin kita sulit ditiru? Ini kayaknya jadi titik awal yang bagus nih. Persis, bukan cuma apa yang kita bisa, tapi apa yang benar-benar bikin kita beda dan susah dikejar orang lain. Dan ini nyambungnya langsung ke pemahaman soal stakeholder. Siapa aja sih yang punya kepentingan sama kita? Oh iya, bener juga. Jadi nggak cuma mikir internal ya? Betul. Pertanyaan lanjutannya jadi penting. Apa sih yang sebenarnya diinginkan stakeholder utama dari kita? Kan beda-beda tuh maunya. Pelanggan mungkin mau harga oke atau layanan bagus. Investor lihatnya profit. Karyawan mungkin cari stabilitas. Wah, iya juga ya. Menyeimbangkannya itu tantangan. Nah, itu dia. Makanya perlu tanya lagi, posisi kita sekarang gimana nih dalam memenuhi keinginan mereka? Ini maksa kita lihat data ya, riset beneran, bukan cuma asumsi di ruang meeting aja. Oke. Itu soal internal dan stakeholder. Kalau lihat keluar, soal persaingan nih. Kan kompleks banget ya. Materi Anda nyebutin pertanyaan bagus buat identifikasi ancaman. Kayak, ada nggak sih pelanggan yang bisa direbut sama pesaing gitu? Atau di area mana nih kita mulai agak kalah saing? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih, ini bagus banget karena maksa kita lihat lebih luas. Nggak cuma pesaing yang ada di depan mata aja, ada level-level persaingan yang perlu diwaspadai. Misalnya, apa kita masih relevan, masih dibutuhin nggak sih sama pasar? Terus, apa pelanggan tuh bergantung sama kita? Atau kita cuma salah satu pilihan aja, jadi preferensi. Sampai ke level tertinggi, apa kita memang yang terbaik? Jadi, keunggulan. Wah, berlapis-lapis gitu ya persaingannya? Iya, dan penting banget tahu kita lagi bertempur di level mana. Kalau kalah di level relevansi misalnya, ya strateginya harus dirombak total kan? Nggak bisa cuma mainin harga buat menang di level preferensi. Bener juga. Dan strategi kan nggak cuma soal hari ini ya. Harus lihat ke depan juga. Saya tertarik banget sama pertanyaan yang ngajak mikir masa depan. Kayak, kondisi industri atau pasar kita ini bakal kayak gimana ya beberapa bulan atau tahun lagi? Atau peluang apa nih yang kira-kira bakal muncul? Terus ancaman apa nih yang mungkin ngintai? Itu krusial banget kayaknya. Betul, ini dorong kita buat mikir kayak futuristis gitu ya. Materi Anda kan nyebut soal kerucut waktu atau time cones. Oh iya, time cones. Itu cara yang keren sih buat ngebayangin berbagai kemungkinan masa depan. Jadi nggak cuma mikir lurus satu garis ke depan aja. Kita jadi bisa petain skenario-skenario yang mungkin terjadi, termasuk ketidakpastiannya. Jadi lebih siap ya menghadapi berbagai kemungkinan? Nah iya, pertanyaan kuncinya jadi gini. Dengan semua ketidakpastian ini, langkah konkret apa yang perlu kita ambil sekarang juga untuk mulai ngebentuk masa depan yang kita mau. Meskipun kita tahu masa depan itu nggak pasti. Oke, strateginya udah ada, pandangan ke depan udah, tapi kan eksekusi juga penting banget. Strategi hebat kalau nggak jalan ya percuma. Di sini, pertanyaan buat tim jadi kunci ya. Misalnya, gimana caranya kita bisa nyatuin usaha semua orang biar fokus ke kerjaan paling penting yang dukung strategi. Sampai ke pertanyaan buat diri sendiri juga kan, kontribusi paling tinggi yang bisa saya kasih itu apa ya? Iya, penyelarasan tim itu vital. Tapi
Materi ini juga secara nggak langsung ingatin kita betapa susahnya kadang nerjemain strategi besar jadi tugas harian yang jelas. Pertanyaan kontribusi tertinggi saya apa, itu kedengerannya simple loh, tapi di lapangan seringkali nggak gampang loh jawabnya. Bener juga sih. Kadang bingung prioritasnya di mana. Nah, dan waktu kita komunikasikan strategi ke tim, penting banget kita coba tanya dari sudut pandang mereka. Ini tuh artinya apa sih buat mereka? Untungnya buat mereka apa? Ini bukan soal kasih perintah aja, tapi lebih ke membangun pemahaman bareng, rasa kepemilikan gitu, terhadap arah tujuan perusahaan. Jadi, kalau ditarik kesimpulan nih, jelas banget ya, pertanyaan yang tepat itu fungsinya kayak kompas. Kompas buat navigasi di tengah kompleksnya dunia strategi. Dan proses bertanyanya itu sendiri, proses berpikir kritisnya, itu yang jadi intinya, bukan cuma daftar jawabannya. Ini terasa banget dari contoh-contoh di lampiran A itu. Tepat sekali. Dan mungkin ini satu pemikiran penutup ya buat Anda renungkan, sejalan sama ide kalau strategi itu pada dasarnya kayak hipotesis yang perlu diuji terus. Nah, pertanyaannya, kalau strategi Anda sekarang itu sebuah hipotesis, pertanyaan menantang apa yang selama ini mungkin belum pernah Anda ajukan tentang asumsi paling mendasar di balik hipotesis strategi Anda itu? Pertanyaan yang bagus banget buat jadi bahan refleksi kita semua. Baik, terima kasih banyak atas diskusinya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.